Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, saya Naila Salsabila. Saya Melisa Artamevia. Saya Aula Suci Agustina. Di sini kami akan menjelaskan mengenai perencanaan investasi keuangan. Yang pertama ada pasar modal. Pasar modal adalah pasar dari berbagai instrumen keuangan atau sekuritas jangka panjang yang dapat diperjualbelikan baik dalam bentuk hutang atau obligasi maupun modal sendiri atau saham yang diterbitkan pemerintah atau perusahaan swasta. Pada dasarnya, fungsi pasar modal sebagai wahana demokratisasi pemilikan saham yang ditunjukkan dengan semakin banyaknya institusi dan individu yang memiliki saham perusahaan yang telah go publik. Selanjutnya, struktur pasar modal. Berikut ialah gambar dari struktur pasar modal. Struktur pasar modal terdiri dari 1. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. 2. Lembaga Clearing dan Penjaminan LKP. 3. Bursa Efek Indonesia atau BEI. 4. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP. Instrumen pasar modal yang pertama, reksadana. Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selain itu, reksadana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Bank Indonesia 2013 mengemukakan klasifikasi reksadana di pasar keuangan secara umum, yaitu 1. Reksadana pasar uang. 2. Reksadana pendapatan tetap. 3. Reksadana saham. 4. Reksadana campuran. Instrumen pasar modal yang kedua, saham. Saham adalah instrumen investasi yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memiliki bagian dari suatu perusahaan. Melalui pembelian saham, seseorang secara otomatis menjadi pemilik perusahaan. Meskipun porsinya bergantung pada jumlah saham yang dimiliki, dengan adanya porsi kepemilikan ini, investor memiliki hak klaim terhadap pendapatan perusahaan serta dapat hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS, sesuai dengan aturan Otoritas Jasa Keuangan OJK. Instrumen pasar modal yang terakhir, obligasi. Obligasi secara luas dikenal sebagai surat pengakuan utang atau surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan dengan jangka waktu tertentu. Dengan surat utang, penerbit surat utang mengakui telah berutang kepada pembeli dan harus melunasinya sesuai dengan waktu tempo yang sudah disepakati. Pembayaran yang harus dilunasi oleh penerbit mencakup utang pokok serta bunga atau kupon. Obligasi bukan merupakan surat bukti kepemilikan seseorang atas sesuatu perusahaan, namun sebagai bukti pemerintahan atau perusahaan tertentu yang telah melakukan peminjaman dana kepada investor. Ada beragam jenis obligasi yang diniagakan di pasar modal, yaitu pertama, surat utang negara atau SUN. Yang kedua, surat berharga syariah negara atau SBSN. Yang ketiga, obligasi korporasi. Yang keempat, sukuk korporasi. Yang kelima, efek beragun aset atau EBA. Berikut ini gambar piramida perencanaan keuangan. Piramida keuangan adalah bentuk perencanaan keuangan yang disusun berdasarkan prioritas kebutuhan sehari-hari dan gaya hidup seseorang. Tidak hanya terbatas pada kebutuhan saat ini, penyusunan piramida perencanaan keuangan juga mempertimbangkan ketidakpastian finansial di masa depan. Berkaca pada namanya, piramida finansial dibuat menyerupai bangunan berbentuk limas dari Mesir yang mengkerucut ke atas. Untuk membangun piramida keuangan yang baik, diperlukan fondasi yang kokoh di mana semua kebutuhan dasar harus dipenuhi terlebih dahulu. Maka dari itu, merujuk pada teori hierarki kebutuhan dari Maslow, hal-hal mendasar termasuk pada kebutuhan primer perlu dipenuhi terlebih dahulu. Dengan begitu, penerapan metode piramida keuangan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan mendesak maupun prioritas dalam kehidupan rumah tangga di kemudian hari, seperti persiapan dana pendidikan anak dan dana pensiun. Tahapan piramida perencanaan keuangan. Yang pertama, keamanan keuangan. Keamanan keuangan harus menjadi fondasi yang kuat dalam piramida keuangan dengan bagian yang besar. Pada tahapan pertama, kamu harus memastikan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek terlebih dahulu, seperti mengelola arus kas atau cash flow, dana darurat, dan utang. Ketiga bagian tersebut adalah permasalahan keuangan jangka pendek yang harus kamu pastikan dalam keadaan sehat. Seseorang bisa mencapai keamanan keuangan apabila ia dapat mencakupi kebutuhan dan pengeluarannya selama 12 bulan ke depan. Yang kedua, yaitu kenyamanan keuangan. Tahap kedua dalam perencanaan keuangan adalah memenuhi kebutuhan keuangan jangka menengah.
atau 1-5 tahun, dan jangka panjang lebih dari 5 tahun, seperti biaya pendidikan anak, dana pensiun, dan investasi jangka panjang. Orang yang tidak nyaman secara keuangan cenderung tidak bahagia dan memiliki banyak tekanan keuangan. Selanjutnya, untuk tahapan yang terakhir, yaitu distribusi kekayaan. Membagi kekayaan dengan cara yang efektif, seperti memberi sumbangan amal atau mewariskan harta kepada ahli waris. Jangan sampai usaha yang kamu bangun menjadi berantakan karena masalah harta warisan. Lakukan perencanaan waris ini untuk memastikan kamu memindahkan kekayaan kamu kepada orang yang tepat, dalam jumlah yang tepat, serta pada waktu dan cara yang tepat pula. Perlindungan kekayaan merupakan tahap yang bermula dari masa remaja, dan biasanya berhenti setelah menyelesaikan pendidikan atau memulai karir. Pada titik ini, fokus utamanya adalah pendidikan, yang merupakan perlindungan dan aset bagi potensi penghasilan. Tahap kekayaan ini biasanya bermula ketika seseorang memulai sebuah keluarga dan berencana untuk pensiun. Ini tahap di mana seseorang menghasilkan uang dan pendapatan ketika mencapai puncaknya dengan pengalaman dan stabilitas keuangan. Analisis perencanaan investasi. Metode budgeting 50-30-20 adalah pendekatan populer dalam pengelolaan keuangan yang membantu individu mengatur pendapatan mereka secara efektif. Metode ini membagi pendapatan bulanan ke dalam 3 kategori utama. Yang pertama, kebutuhan pokok, keinginan pribadi, dan tabungan atau investasi. Manfaat metode 50-30-20. Yang pertama, kesederhanaan. Metode ini mudah dipahami dan diterapkan oleh siapa saja, tanpa perlu pengetahuan keuangan yang mendalam. Yang kedua, fleksibilitas. Pengguna dapat menyesuaikan persentase sesuai dengan situasi keuangan mereka. Misalnya, jika biaya kebutuhan meningkat, alokasi untuk keinginan bisa dikurangi sementara. Yang ketiga, disiplin keuangan. Dengan membagi pendapatan ke dalam kategori yang jelas, individu dapat lebih disiplin dalam mengelola uang dan mencapai tujuan keuangan mereka. Berikut ini ialah gambar diagram dari analisis metode budgeting 50-30-20. Yang pertama ada alokasi anggaran. Alokasi penghasilan per bulannya sebesar 10 juta rupiah. Jika dihitung menggunakan metode 50-30-20, maka alokasi gaji yang harus dibagi sesuai kebutuhan menjadi sebagai berikut. 50% kebutuhan pokok sebesar 5 juta rupiah. Untuk biaya tempat tinggal atau sewa rumah sebesar 2 juta rupiah. Untuk keperluan pokok seperti berbelanja keperluan bahan makanan dan barang lainnya sebesar 1.500.000. Untuk transportasi seperti bensin, angkutan umum, dan Gojek sebesar 700.000 rupiah. Untuk asuransi kesehatan atau BPJS atau kendaraan sebesar 300.000 rupiah. Tagihan untuk biaya listrik, air, dan internet sebesar 500.000 rupiah. 30% keinginan sebesar 3 juta rupiah. Untuk hiburan seperti tiket bioskop, konser, atau langganan streaming sebesar 300.000 rupiah. Untuk makan di resto, nongkrong di kafe, atau nongkrong di mall sebesar 500.000 rupiah. Untuk belanja non-esensial atau belanja online seperti pakaian, aksesoris, atau barang lainnya sebesar 700.000 rupiah. Terakhir untuk liburan, seperti biaya perjalanan dan akomodasi saat berlibur sebesar 1.500.000. 20% untuk tabungan atau investasi sebesar 2 juta rupiah. Investasi yang dilakukan yaitu investasi emas. Emas termaksud ke dalam investasi yang bersifat middle risk. Artinya bisa dikatakan bahwa investasi emas itu sangat safe dan hasilnya pun menggiurkan. Namun sangat disayangkan hanya sedikit orang yang sadar akan investasi emas. Umumnya cuma kalangan menengah ke atas saja yang sudah sadar akan pentingnya berinvestasi emas. Padahal emas sangat berguna untuk mempertahankan daya finansial kita, terutama pada saat terjadinya krisis ekonomi. Coba bayangkan bila seluruh masyarakat mengubah sebagian tabungannya ke dalam emas. Bukankah supply dan demand-nya tidak akan sebanding? Dan berarti harga emas akan semakin menggila. Investasi emas bukanlah milik orang-orang kalangan atas atau orang-orang yang punya modal besar saja. Dengan modal kecil, kita juga bisa memanfaatkan emas menjadi barang yang bekerja untuk kita. Dengan budget 2 juta, berinvestasi di emas bisa mendapatkan langkah cerdas untuk melindungi nilai kekayaan diri kita dari inflasi dan ketidakpastian ekonomi. Selain itu, kemudahan dalam membeli dan menjual serta risiko yang minim menjadikan emas sebagai pilihan investasi yang menarik bagi pemula maupun investor yang sudah berpengalaman. Kesimpulan dari pembahasan yang telah kita bahas di atas, perencanaan keuangan merupakan proses strategis yang melibatkan penentuan tujuan distribusi keuangan, kenyamanan keuangan, dan keamanan keuangan. Tujuan utama dari perencanaan ini adalah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan dan meminimalkan resiko yang mungkin terjadi. Hal ini mencakup berbagai elemen seperti perencanaan risiko, pajak, pensiun, dan warisan. Perencanaan investasi juga harus mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti perubahan ekonomi dan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi hasil investasi. Budgeting atau penganggaran adalah proses sistematis
sistematis untuk mengatur pengeluaran dan pemasukan dalam suatu periode tertentu. Proses ini melibatkan perencanaan, pengelolaan, dan kontrol terhadap keuangan untuk memastikan bahwa pengeluaran tidak melebihi dari pemasukan. Dengan budgeting, individu atau perusahaan dapat memprioritaskan pengeluaran berdasarkan kebutuhan dan tujuan jangka panjang. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.